Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para peserta sekalian, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita membahas satu topik yaitu yang berkaitan dengan al-qada wal qadar. Di perjumpaan sebelumnya kita sudah menyinggung ya sekilas sebab kemunculan ya, faktor yang menyebabkan munculnya pembahasan al-qada wal qadar. Dan siapa saja yang berdebat di dalam persoalan ini kita sudah menyinggung sedikit ya, secara ringkas berkaitan dengan sejarah munculnya topik ini, yang kita tahu bahwa topik ini adalah topik baru, artinya baru, belum pernah muncul di masa sahabat, belum pernah diperbincangkan oleh para sahabat, belum pernah diperdebatkan oleh para sahabat. Karenanya penting untuk mendudukkan pembahasan ini sehingga menjadi clear ya, menjadi jelas bagi kita duduk persoalannya dan bagaimana kita menyikapi perdebatan seputar al-qada wal qadar. Di kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah juz 1 ini saya langsung masuk ke bagian al-qadar. Bab al-qadar, nanti ke bab al-qada dan al-qada wal qadar. Jadi ada 3 bab yang insya Allah kita langsung bahas di malam hari ini secara ringkas. Jadi poin-poin penting apa yang disinggung oleh Syekh Daki di dalam 3 topik ini karena saling berkaitan. Baik, saya coba share screen dulu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan qada dan qadar ya, atau al-qada wal qadar, Syekh Daki di dalam kitab ini beliau ingin menyinggung dulu 2 istilah ya. 2 istilah, yaitu istilah al-qadar kemudian istilah al-qada secara terpisah. Ya, secara terpisah karena memang lafadz al-qada dan al-qadar itu sama-sama dipakai oleh Allah dan Rasul itu di dalam ayat maupun di dalam hadis. Nah, karena mutakalimin yang mereka berdebat soal ini, mereka pasti kemudian menjadikan ayat ataupun hadis itu sebagai sandaran bagi pemikirannya. Nah, nanti apakah kemudian sandaran atas argumentasi mereka itu tepat atau tidak? Nah, di sini nanti kita akan melihat ya persoalan atau perdebatan itu. Yang pertama lafadz al-qadar. Nah, apa ini maksud dengan al-qadar ini? Al-qadar kalau secara bahasa dia punya beberapa makna. Ya, secara lughawi, secara bahasa dia punya beberapa makna, di antaranya adalah misalnya seseorang mengatakan qadarul amro qaddarahu. Qadaro al-amro qaddarahu. Nah, itu maknanya adalah mempertimbangkan. Qadaro di situ adalah mempertimbangkan. Mempertimbangkan sesuatu, atau maknanya sesuatu ditimbang atau diukur dengan sesuatu yang lain. Jadi makna qaddaro atau qaddaro itu maknanya adalah menimbang sesuatu. Ya, menimbang sesuatu atau menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, di dalam Al-Quran, nah kita juga akan mendapati lafadz al-qadar itu di banyak ayat. Ya, kita akan mendapati di banyak ayat yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makna bahasa yang tadi kita singgung. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 38. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, wa kana amrullahi qadaran maqdura.
Dan adalah ketetapan Allah itu, amrullah adalah ketetapan Allah itu, qadaron. Dia adalah ketetapan makduro yang pasti berlaku. Nah, di ayat ini Allah menyebut istilah qadar. Istilah qadar maknanya adalah sesuatu yang telah diputuskan. Jadi makna qadar di dalam ayat ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atau sesuatu yang telah Allah putuskan. Atau juga al-qadar ini juga bermakna membatasi atau menyempitkan. Itu sebagaimana diserukan dalam surah Al-Fajr ayat 16. Ya, Allah mengatakan faqadara alaihi rizqah. Ya, faqadara alaihi rizqah. Maka dia membatasi atau menyempitkan rizkinya. Ya, membatasi atau menyempitkan rizkinya. Jadi makna qadar di situ adalah pembatasan atau penyempitan. Membatasi atau menyempitkan. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan makna yang pertama tadi, menentukan atau kemudian mengukur ya atau mempertimbangkan sesuatu. Kemudian al-qadar itu juga bermakna khosiyat. Ini khosiyat pada benda-benda yang Allah ciptakan. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat 10. Wa qaddara fiha aqwataha, dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Maksudnya adalah menjadikan tumbuhan sebagai makanan pokok bagi penduduknya, yaitu khasiatnya sebagai bahan makanan pokok. Jadi Allah itu kalau menciptakan sesuatu, itu ada kadarnya, ada ukurannya. Ya, menciptakan sesuatu pasti ada ukurannya. Ada khasiat. Ya, seperti Allah menciptakan air misalnya. Allah menciptakan air itu ada kadarnya, ada qadarnya. Apa qadarnya? Bahwa air itu bisa menghilangkan rasa haus. Ya, bisa menghilangkan dahaga, bisa memadamkan api, dan lain-lain. Nah, itu bagian dari khasiat air, ya. Jadi Allah menciptakan air itu beserta dengan khasiat yang ada di dalamnya. Itu juga makna qadar. Nah, itu juga yang dimaksud dengan al-qadar. Kemudian dalam ayat yang lain, al-qadar juga bermakna ketentuan waktu yang bersifat sementara, ya, waktu tertentu. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mursalat ayat 22, ila qadarim ma'lumin, ya, ila qadarim ma'lum, sampai batas waktu. Qadar maknanya di situ sampai batas waktu, ma'lumin yang telah ditentukan. Jadi qadar di situ bermakna ketentuan waktu yang sudah Allah tetapkan batasnya. Nah, itu juga bermakna apa yang dimaksud dengan al-qadar, ya. Jadi maksudnya adalah sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Itu berkaitan dengan lafaz al-qadar. Ya. Dan banyak ayat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Taqi, dan maknanya itu sebenarnya nanti berkisar pada menetapkan waktu, menyempitkan dan seterusnya. Itu lafaz al-qadar beserta dengan maknanya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya al-qadar itu dia lafaz mustarak. Lafaz mustarak itu satu lafaz tapi dia punya banyak makna. Kemudian bagaimana dengan istilah al-qadha? Ya. Al-qadha itu bermakna menetapkan. Nah, ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 2. Ya, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajala. Tsumma qadha ajala. Huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian min tin, dari tanah. Tsumma qadha, kemudian dia menetapkan. Jadi ada lafaz qadha di situ maknanya adalah menetapkan ajala, menetapkan ajalnya. Nah, jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz qadha, ya, itu dengan makna menetapkan. Kita bisa mengatakan bahwasanya al-qadha, Allah menetapkan ajal bagi makhluk, ya, antara kejadian. Ajal itu kan maknanya tempo, ya, batas waktu. Jadi Allah telah menetapkan ajal bagi makhluk antara kejadiannya dan kematiannya. Nah, kejadiannya itu maknanya sejak Allah tiupkan ruh sampai kemudian nanti dia wafat, ya. Nah, itu ajal. Nah, ajal itu bagian dari al-qadha. Kenapa? Karena dia bagian dari sesuatu yang telah Allah
tetapkan. Yang kita tidak punya intervensi di situ ya. Allah telah menetapkannya dan kita tidak bisa memilih. Kemudian lafadz al-qadha di ya afan ya. Kemudian lafadz al-qadha di banyak ayat itu sebenarnya sama ya. Jadi hampir lafadz qadha kalau kita lihat di banyak ayat kemudian di hadis Nabi itu bermakna menetapkan sesuatu. Jadi Allah menentukan sesuatu. Menetapkan sesuatu atau menentukan sesuatu atau mewajibkan sesuatu. Jadi kalau Allah mewajibkan sesuatu kadang-kadang Allah juga pakai istilah qadha ya. Mewajibkan sesuatu itu juga kadang Allah memakai istilah al-qadha. Karenanya lafadz al-qadha di dalam ayat Al-Qur'an itu adalah lafadz mustarak. Lafadz mustarak. Sebagaimana lafadz al-qadar tadi, dia sama-sama lafadz mustarak yang memiliki banyak makna. Jadi lafadz mustarak itu lafadznya sama, tetapi kandungan maknanya banyak. Ya. Bisa dia punya makna A, makna B, C, dan D, dan seterusnya. Ya. Nah, di antara maknanya adalah menetapkan sesuatu, menghendaki suatu perkara, atau kemudian menyuruh suatu perintah. Ya, seperti ketika Allah menetapkan atau memerintahkan hambanya, kadang-kadang Allah memakai lafadz qadha atau menyempurnakan perintah tersebut. Jadi intinya bahwasanya lafadz al-qadha yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an berkisar pada makna-makna ini. Dan semua lafadz tersebut, lafadz al-qadha itu berbicara tentang sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Ini penting yang harus kita pahami ya. Bahwa ketika Allah menyebutkan lafadz al-qadha di dalam banyak ayat, itu Allah sedang membicarakan tentang sifat dirinya dan perbuatannya. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan Allah tidak sedang membicarakan perbuatan hamba, tetapi Allah sedang membicarakan sifat dirinya dan perbuatannya. Nah, sedangkan pembahasan al-qadha wal qadar yang nanti akan kita singgung sebentar lagi, yang diperdebatkan oleh mutakallimin itu berbicara tentang perbuatan manusia. Nah, jadi lafadz al-qadha wal qadar itu yang diperdebatkan oleh mutakallimin ya, baik itu Mu'tazilah, Jabariyah, kemudian Asy'ariyah, itu semuanya berbicara tentang perbuatan manusia. Ya, tentang perbuatan manusia. Nah, apakah kemudian perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah atau tidak? Apakah manusia menciptakan perbuatan sendiri ya atau Allah yang menciptakan? Nah, jadi yang jadi topik pembahasan itu adalah perbuatan manusia. Nah, sementara lafadz al-qadha tadi, kemudian lafadz al-qadar, itu kan semuanya bicara tentang sifat Allah, bicara tentang perbuatannya. Jadi Allah sedang tidak membicarakan perbuatan manusia, tapi Allah sedang menjelaskan sifat dirinya, yaitu bahwa Allah itu maha punya kudrah, punya iradah, punya kemampuan untuk menetapkan sesuatu yang hamba itu tidak punya intervensi di dalam persoalan itu. Nah, ini kesimpulan berkaitan dengan lafadz al-qadar maupun al-qadha di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kita masuk ke pembahasan al-qadha wal qadar. Nah, lafadz al-qadha wal qadar ini sebagai satu kesatuan ya. Lafadz al-qadha wal qadar sebagai satu kesatuan ini berbeda dengan pembahasan mengenai al-qadha tadi sebagai satu istilah dan al-qadar sebagai satu istilah. Jadi ketika kita sudah menyebut al-qadha wal qadar, maksudnya adalah yang diperdebatkan oleh mutakallimin, ini berarti topiknya berbeda. Jadi yang diperdebatkan oleh mutakallimin ini sebenarnya tidak berhubungan dengan lafadz al-qadha yang disinggung dalam banyak ayat, juga tidak berhubungan dengan lafadz al-qadar. Jadi lafadz al-qadha wal qadar itu adalah istilah khusus yang dikenalkan oleh mutakallimin yang menjadikan perbuatan manusia dan khasiatnya sebagai objek pembahasan.
Jadi ya, apa yang diperdebatkan oleh mutakalimin ya? Yang mereka maksud dengan al-qada wal qadar itu adalah af'alul ibad wa tawalludul af'al. Kan itu. Pertama af'alul ibad ya, perbuatan manusia, yang kedua adalah tawalludul af'al, akibat dari perbuatan manusia ya, atau khasiatnya ya. Kalau manusia melakukan sesuatu itu pasti menghasilkan sesuatu. Misalnya begini, saya mau membakar rumah. Ya, perbuatan saya membakar rumah itu kan berarti masuk ke af'alul ibad, perbuatan hamba. Ketika saya nyalakan api, kemudian rumah itu terbakar, ya, akibat dari perbuatan saya adalah rumah itu terbakar. Nah, rumah terbakar itu masuk kategori tawalludul af'al, hasil dari perbuatan. Nah, yang diperdebatkan oleh mutakalimin itu perbuatan hamba tadi itu dia yang menciptakan atau Allah yang menciptakan sehingga dia dipaksa untuk melakukan itu. Kemudian juga akibat dari perbuatannya tadi, terbakarnya rumah. Terbakarnya rumah itu apakah karena manusia yang menciptakan itu atau Allah yang menciptakan perbuatan itu. Nah, jadi ada dua perkara ya. Pertama berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, yang kedua adalah hasil daripada perbuatan. Jadi mereka memperdebatkan tentang perbuatan manusia itu apakah diciptakan atau tidak, yang nanti dihubungkan dengan pahala dan siksa. Nah, jadi dihubungkan dengan pahala dan siksa. Artinya perbuatan manusia itu kan nanti akan dihisap. Nah, mana yang menghasilkan pahala, mana yang menghasilkan dosa. Jadi mereka memperdebatkan berkaitan dengan dua topik itu ya, yang kita sudah menyinggung di perjumpaan sebelumnya, bahwasanya kaum muslimin atau mutakalimin di masa itu terbagi menjadi tiga kan. Mu'tazilah itu mereka mengatakan bahwa seluruh perbuatan hamba dan hasil dari perbuatan mereka itu manusia sendiri yang menciptakan. Allah bukan Allah yang menciptakan, begitu ya, tapi manusia yang menciptakan. Nah, sementara Jabariyah sebaliknya, Jabariyah mengatakan tidak, manusia itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Maknanya adalah perbuatan dia, Allah yang menciptakan, bukan dia. Hasil dari perbuatannya juga Allah yang menciptakan. Nah, kemudian datang Asy'ariyah berdiri di tengah, ya, berdiri di tengah, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri, tidak memihak Mu'tazilah, tidak juga memihak Jabariyah. Nah, Asy'ariyah itu punya pandangan bahwa manusia dia itu punya kudroh, punya irodah. Ya, punya kudroh, punya irodah. Yang dengan kudroh dan irodahnya itu manusia itu punya kasbul ikhtiyari. Ketika manusia itu dia punya kehendak melakukan perbuatan, maka pada saat itulah Allah menciptakan perbuatannya. Begitu ya. Allah menciptakan perbuatannya dan hasil daripada perbuatannya. Jadi Allah menciptakan perbuatan manusia itu karena adanya irodah dan kudroh manusia. Ketika manusia itu punya irodah, punya kehendak. Saya misalnya mau berangkat ke masjid. Irodah itu dari siapa? Kehendak itu dari siapa? Dari saya. Ketika saya mau berangkat, maka perbuatan saya itu pada saat itulah Allah menciptakan. Nah, jadi yang membedakan Asy'ariyah dan yang lainnya adalah pada pembahasan adanya kudroh dan irodah. Tapi tetap pada akhirnya Asy'ariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan. Nah, jadi seperti mirip Jabariyah kan begitu. Seperti mirip Jabariyah. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia itu diciptakan ketika munculnya kudroh dan irodah dari manusia. Jadi Allah menciptakan perbuatan manusia ketika munculnya kudroh dan irodah. Nah, sebenarnya bagaimana persoalannya, mendudukkan persoalan ini? Nah, manusia itu berdasarkan realitasnya, nah disinilah Syekh Taki itu mau mendudukkan ya. Ini kan yang kita bicarakan adalah perbuatan manusia, ya. Bukan perbuatan Allah. Ya. Jadi yang jadi perdebatan itu yang harus kita dudukkan itu adalah
ini kita mau membicarakan perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah, itu pembahasan lain. Jadi kita mau membicarakan perbuatan manusia. Karena itulah kemudian Syekh Taqi mengatakan bahwasanya kalau kita membahas perbuatan manusia ini kan sesuatu yang hissi, kan, sesuatu yang terindra. Kita bisa melihat itu manusia berbuat apa, kita bisa melihat. Di perbuatan manusia itu terindra, bisa kita lihat ada realitasnya. Karena objek yang dibahas ini sesuatu yang hissi ya, sesuatu yang terindra, maka dalil yang dipakai itu mestinya dalil akli. Jadi kalau kita membahas, karena yang kita bahas ini perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah, nah itu sudah banyak dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu punya kuasa, Allah menciptakan segala sesuatu, dan seterusnya kan. Kita tidak mengingkari bahwasanya segala apa yang ada di alam semesta ini semuanya Allah yang menciptakan. Nah, tapi kita nggak membahas perbuatan Allah. Ya, kita tidak membahas berkaitan dengan sifat dan perbuatan Allah. Karena kalau kita membicarakan perbuatan Allah, ya, kemudian kita hubungkan dengan perbuatan kita, itu pasti nggak ada ujungnya. Perdebatan itu nggak ada ujungnya. Misalnya ini perbuatan kita diciptakan oleh Allah atau tidak, atau kita sendiri yang menciptakan. Nah, itu kita nanti justru akan berputar-putar pada pembahasan itu saja. Karenanya kemudian Syekh Taqi tidak pernah menyinggung berkaitan dengan manusia itu menciptakan perbuatannya atau tidak. Ya, kalau kita baca kitab Saksiyah 1, Syekh Taqi tidak pernah mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Syekh Taqi hanya mengatakan bahwasanya manusia itu, perbuatan manusia atau manusia itu sendiri hidup di dalam dua wilayah. Yang wilayah itu ada yang dikuasai, ada yang tidak dikuasai. Jadi istilah atau kata yang dipakai oleh Syekh Taqi itu adalah menguasai, bukan menciptakan. Saya coba tampilkan teks kitabnya ya. Nah, Syekh Taqi kan mengatakan ya, wal mudaqqiqu fi af'alil ibad yara annal insana ya'ishu fi dairataini. Ihdahuma yusaitiru 'alaiha wa hiya ad-dairatu allati taqa'u fi nitaqi tasarrufatihi. Jadi Syekh Taqi mengatakan bahwa kalau kita mencermati, ya, karena kita membahas perbuatan manusia, kalau kita mencermati perbuatan manusia, manusia itu hidup pada dua wilayah. Wilayah yang pertama adalah yusaitiru 'alaiha. Ya, yusaitiru 'alaiha. Syekh Taqi mengatakan bahwa ada manusia itu hidup di wilayah yang dia menguasai. Dia hidup di dalam wilayah yang dia kuasai. Jadi dia menguasai wilayah itu. Artinya manusia itu punya kehendak di situ untuk melakukan perbuatan sesuai dengan pilihan-pilihannya. Syekh Taqi nggak memakai lafadz ja'ala atau kholaqa di situ. Nah, Syekh Taqi memakai lafadz saytoro. Saytoro itu maknanya menguasai. Misalnya kita kan boleh mengatakan bahwa saya menguasai ini, saya menguasai itu. Saya berkuasa atas ini, saya berkuasa atas itu. Itu boleh saja bagi manusia mengatakan itu. Ketika misalnya saya mampu untuk makan, itu saya bisa mengatakan bahwa saya menguasai perbuatan itu. Karena saya punya pilihan, saya punya kehendak, saya bisa melakukan itu. Syekh Taqi tidak mengatakan bahwasanya perbuatan ini ada yang manusia. Atau Syekh Taqi mengatakan ada perbuatan yang manusia bisa menciptakannya. Ada perbuatan yang manusia tidak menciptakannya. Syekh Taqi tidak memakai lafadz ja'ala, tidak memakai lafadz kholaqa. Beda dengan mutakalimin. Mutakalimin ketika mereka berdebat masalah ini, mereka itu berdebat
berkenaan dengan apakah manusia menciptakan perbuatannya atau tidak menciptakan perbuatannya. Nah, itu nanti yang membuat jadi polemik kan begitu kan? Kalau dia mampu menciptakan perbuatannya, berarti di mana kekuasaan Allah kan begitu. Nah, jadi polemik. Atau misalnya dia mengatakan bahwa manusia tidak menciptakan perbuatannya. Kalau manusia tidak menciptakan perbuatannya, berarti di mana keadilan Allah? Berarti semua perbuatan manusia itu terpaksa tunduk di bawah kehendak Allah. Karenanya kemudian Syedaki mengatakan bahwasanya lebih tepat kita mengatakan bahwa ada perbuatan yang manusia menguasainya atau ada wilayah yang manusia menguasainya. Ya, makanya Syedaki tidak berdebat soal apakah perbuatan kita ini kita yang menciptakan atau bukan, ya. Karena pada hakikatnya kalau kita bicara pada hakikatnya semuanya memang Allah yang menciptakan, gitu. Nah, jadi nggak perlu lagi kita perdebatkan ini soal siapa menciptakan ya perbuatan, apakah Allah atau manusia itu sendiri. Nah, jadi lebih tepat memakai saytoro karena sesuai dengan realitas yang terindra, ya, sesuai dengan realitas yang bisa kita lihat, ya, bahwa manusia itu menguasai satu wilayah dan tidak menguasai wilayah yang lain. Apa wilayah yang dia bisa kuasai? Misalnya ketika dia mau minum, ketika dia mau tidur, ketika dia mau melakukan ketaatan, ya, ketika dia berangkat berjihad, ya, semua perbuatan yang itu dia bisa memilih, ya, maka disitulah dia berada di dalam wilayah yang dia menguasai perbuatan atau wilayah itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wilayah-wilayah yang manusia itu tidak menguasai. Nah, kalau tidak menguasai, itu ada yang berkaitan dengan nizamul wujud. Ya, berkaitan dengan nizamul wujud. Seperti misalnya, manusia itu lahir ke dunia, itu bukan karena pilihannya. Itu berkaitan dengan nizamul wujud, berkaitan dengan sunatullah. Kemudian manusia lahir dengan bentuk fisik tertentu. Kemudian manusia punya ajal. Tiap-tiap kita punya ajal yang berbeda-beda. Itu wilayah yang manusia tidak menguasainya. Berkaitan dengan nizamul wujud. Itu berkaitan dengan hukum Allah. Ya. Dan manusia tidak punya pilihan. Kemudian ada juga yang tidak berkaitan dengan nizamul wujud. Afwan ya, ini salah ketik ya. Yang tidak berkaitan secara langsung ya dengan nizamul wujud, seperti misalnya kecelakaan pesawat akibat kesalahan teknis misalnya. Ini tidak ada kaitan dengan nizamul wujud, misalnya karena perbuatan orang lain yang menimpa kita. Nah, jadi orang lain yang berbuat, kemudian perbuatan orang lain menimpa kita. Nah, bagi kita itu wilayah yang tidak kita kuasai. Tapi itu nggak berkaitan dengan nizamul wujud secara langsung. Kenapa? Karena sesuatu yang menimpa kita dalam wilayah itu adalah sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang lain. Gitu ya. Itu nggak ada kaitannya dengan nizamul wujud. Tetapi juga masuk ke dalam wilayah yang kita tidak mampu atau tidak punya kuasa untuk memilih di situ. Kita nggak punya ikhtiar. Ya, tidak punya pilihan apapun. Nah, karenanya dalam wilayah yang manusia itu tidak menguasai, di situ Allah tidak meminta pertanggungjawaban. Tidak ada hisab di situ. Ya, sesuatu yang menimpa manusia, ya, itu tidak ada hisabnya. Jadi manusia tidak akan ditanya ya mengapa dia lahir dengan bentuk fisik tertentu. Ya, kenapa kemudian dia meninggal misalnya kan? Meninggal karena bencana misalnya. Nah, itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan wilayah yang dikuasai manusia, disitulah kemudian manusia itu bebas memilih ya antara perbuatan baik dan buruk. Di situ Allah memberikan akal. Ya. Disitulah nanti fungsi akal itu. Karena akal itu kan mana tuh taklif, ya, tempat ditaklifnya hukum syariat. Ya. Jadi akal itu menjadi tempat ditaklifnya syariat. Kalau nggak ada akal berarti nggak ada taklif. Nah, dengan akal itulah kemudian nanti manusia akan memilih ya
melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk, memilih keimanan atau memilih kekufuran, melakukan yang ma'ruf atau melakukan yang mungkar. Jadi akal di situ, disitulah fungsi akal. Jadi Allah tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa akal, tapi diberikan akal sehingga kemudian manusia itu bisa memilih berdasarkan akalnya tadi. Ya, mau mengambil Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran. Nah, karena Allah memberikan akal agar manusia itu punya kehendak untuk memilih, untuk menentukan, disitulah kemudian Allah akan menghisab. Nah, ini kan berkaitan dengan af'alul ibad ya. Berkaitan dengan perbuatan manusia. Bagaimana dengan kaitannya tawaludul af'al? Hasil dari perbuatan manusia. Ya, hasil dari perbuatan manusia. Itu yang kita sebut dengan khosiyat. Khosiyat benda. Manusia kan kadang dalam melakukan amal, itu kan dia memanfaatkan benda. Ya, dia memanfaatkan benda tertentu, yang dari itu kemudian nanti menghasilkan sesuatu, asar, ya, pengaruh daripada perbuatannya. Seperti perbuatan membakar. Nggak mungkin dia melakukan perbuatan membakar kecuali dengan api. Nah, api ketika kemudian manusia itu dia menyalakan api, nah itu kan afalnya ya, perbuatannya. Ketika dia menyalakan api, api nyala, kemudian membakar sesuatu. Efek atau kemudian akibat daripada perbuatan itu kan terbakarnya sesuatu. Apakah terbakarnya rumah, terbakarnya kendaraan, dan lain-lain. Nah, terbakarnya rumah atau yang lain itu adalah tawalludul af'al. Itu yang dimaksud dengan hasil dari perbuatan. Nah, hasil dari perbuatan itu siapa yang menciptakan? Kalau kita membahas siapa yang menciptakan, maka kembali kepada pembahasan Al-Qadar tadi. Al-Qadar yang kita singgung itu kan salah satu makna daripada Al-Qadar itu bahwa Allah telah menciptakan sesuatu sesuai dengan kadarnya, khosiatnya. Jadi khosiat membakar itu Allah yang menciptakan pada api. Khosiat menghilangkan dahaga, rasa haus, itu Allah yang menciptakan, Allah letakkan di dalam air. Nah, jadi Allah sudah menciptakan benda-benda ini dengan khosiat-khosiatnya. Jadi manusia tinggal memanfaatkan. Ketika dia memanfaatkan sesuatu, maka muncullah khosiat itu. Ketika dia membakar sesuatu, muncullah khosiat itu. Khosiat yang telah Allah tempatkan atau Allah ciptakan di dalam api. Ketika dia menggunakan air, maka muncullah khosiat itu, yaitu menghilangkan dahaga atau dapat memadamkan api. Sama dengan pisau misalnya. Khosiat pisau apa? Bisa memotong dan seterusnya. Jadi manusia hanya memanfaatkan benda-benda yang telah memiliki khosiat. Nah, itu juga termasuk ke dalam wilayah yang dikuasai oleh manusia. Jadi manusia itu ketika dia memanfaatkan benda yang sudah memiliki khosiat tertentu, maka itu juga masuk ke dalam wilayah yang dikuasai oleh manusia tadi. Maka manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ketika dia nusuk orang kemudian orang itu mati misalnya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban ya atas perbuatannya. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan kan Allah sudah menetapkan ajalnya. Nah, siapa yang melakukan itu? Nah, kita yang melakukan. Meskipun kemudian seseorang itu mati karena ajal, tetapi perbuatan kita menusuk orang lain ya, yang berpotensi itu mendatangkan kematian, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan tawalludul af'al, hasil daripada perbuatan manusia ya. Baik, nah itu mungkin secara ringkas ya, secara jelas pembahasan berkaitan dengan al-qada wal qadar. Saya kembalikan kepada host. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Tapi kalau enggak silap ini Ustaz, sudah di beberapa di antaranya sudah ada disampaikan di pertemuan sebelumnya Ustaz ya. Sepertinya ada yang penguatan dan kemudian ada hal-hal yang baru yang mungkin ini baru didengar oleh para jamaah sekalian. Jadi kami buka kesempatan untuk jamaah
Silahkan bagi yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau boleh ditulis di kolom komentar. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya boleh langsung raise hand dan juga boleh langsung ditulis di kolom komentar. Kami cek dulu kolom komentar. Sampai dengan detik ini masih kosong. Ini para pesertanya masih stay kan? Karena rata-rata ini off cam ini. Kalau yang bapak-bapak boleh di on cam ya. Yang mama-mama boleh di off cam. Karena yang mama nanti repot mungkin lagi ngurus anak dan lain sebagainya. Ya jemaah, siapa yang ingin bertanya? Ini sepertinya ada yang satu nih. Ustadz, mohon penjelasannya berkaitan dengan kasbul ikhtiyari. Nah, jadi ada jamaah yang bertanya terkait dengan kasbul ikhtiyari. Minta dijelaskan lebih lanjut ini sepertinya, Ustadz. Tafadhal, Ustadz. Baik. Kasbul ikhtiyari itu manusia itu punya kudroh ya. Dalam pandangan kan konsep yang mengenalkan adalah Asy'ariyah ya. Mereka memandang bahwasanya manusia itu punya kudroh, punya irodah ya, punya kemampuan, punya kehendak. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa perbuatan manusia Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan. Kapan Allah menciptakan perbuatan manusia? Saat munculnya kudroh dan irodah tadi di dalam diri manusia, maka pada saat itulah Allah menciptakan perbuatan itu. Contoh misalnya ya, saya mau makan. Sudah punya kudroh nih, saya punya kudroh, punya irodah, punya kehendak untuk makan. Ketika saya ngambil, saya menggerakkan tangan untuk ngambil piring, ini kan perbuatan. Siapa yang menciptakan perbuatan ini? Asy'ariyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ciptakan? Saat saya punya kehendak itu. Beda dengan Jabariyah ya. Kalau Jabariyah mengatakan bahwa semua perbuatan manusia itu telah Allah ciptakan dulu, sejak dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia itu karena semuanya paksaan ya, paksaan daripada Allah karena Allah telah menciptakan perbuatan itu. Manusia nggak punya kehendak. Jadi yang membedakan Asy'ariyah dengan Jabariyah itu ada pada kasab ikhtiyari tadi ya. Manusia itu punya kudroh. Kalau Jabariyah mengatakan manusia nggak punya kudroh, manusia nggak punya irodah. Semuanya irodah itu irodah Allah. Semua kudroh itu Allah yang memiliki. Ibarat wayang kan begitu kan? Wayang itu kan nggak punya kudroh dia, nggak punya irodah. Yang punya kudroh dan irodah siapa? Dalang. Mau digerakkan ke kanan, ke kiri. Nah kalau Asy'ariyah mengatakan manusia itu punya kudroh, punya irodah. Tapi ketika dia melakukan perbuatan itulah Allah menciptakan perbuatan. Nah, makanya agak membingungkan. Berarti sama saja dengan Jabariyah kan? Sama-sama mengatakan bahwa perbuatan manusia Allah yang menciptakan. Nah, makanya penjelasan Syekh Taqi itu lebih simpel sebenarnya. Syekh Taqi nggak membahas perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan atau manusia yang menciptakan. Syekh Taqi itu hanya menjelaskan apa yang terlihat. Sehingga nanti lebih gampang untuk mengaitkannya dengan pahala dan siksa. Manusia itu menguasai satu wilayah, tidak menguasai wilayah yang lain. Jadi nggak membahas lagi manusia itu perbuatannya Allah yang menciptakan atau manusia yang menciptakan. Apakah kemudian Syekh Taqi mengingkari bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu? Enggak. Ya. Syekh Taqi tidak pernah mengingkari bahwa Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Itu kalau kita bicara hakikat ya. Kalau kita bicara hakikat ya semua yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan, termasuk perbuatan manusia. Nah, tapi kita nggak membahas itu. Ya, Syekh Taqi itu hanya membahas berkaitan dengan perbuatan manusia saja, tidak membicarakan perbuatan Allah. Nah, kalau sudah mengaitkan tadi ya perbuatan manusia diciptakan Allah atau tidak, itu berarti sudah mencampur adukan pembahasan perbuatan manusia dengan perbuatan Allah. Itu yang membingungkan nanti. Nah, karenanya kemudian pembahasan al-qada wal qadar itu karena objeknya adalah perbuatan manusia, nah, kita nggak membicarakan perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, kemudian apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz,
kita nggak membicarakan ilmu Allah, itu pembahasan terpisah, pembahasan sendiri yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan al-qada wal qadar itu tadi. Tapi itu ya secara ringkas tadi itu yang maksud dengan kasab ikhtiyari ya, yang dimunculkan oleh Asy'ariyah. Ya baik, alhamdulillah telah terjawab satu pertanyaan. Ini langsung ada pertanyaan dari Bang Azhar Medan. Ustaz, apa alasan logis Syekh Taqi menyimpulkan bahwa pembahasan qada wal qadar harus dipisahkan amalnya Allah dengan amalnya manusia? Tafadhol Ustaz. Dipisahkan dari segi pembahasan ya. Dari segi pembahasan. Karena begini, karena nanti kan mau dikaitkan ini, kita membahas perbuatan manusia akan kita kaitkan dengan pahala dan siksa. Itu konsekuensinya. Nah, jadi perbuatan manusia yang kaitannya dengan pahala dan siksa, nah itu pembahasannya tidak boleh dicampur adukan dengan perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah nanti nggak ada kaitannya dengan pahala dan siksa kan? Yang ada kaitannya dengan pahala dan siksa itu perbuatan Allah atau perbuatan manusia? Perbuatan manusia. Nah, kan larinya ke sana itu. Mutakalimin kan larinya ke sana. Ketika mereka nanti memperdebatkan itu perbuatan manusia itu larinya kemana? Apakah perbuatan manusia itu disiksa atau tidak kan dapat konsekuensi dosa atau pahala kan begitu. Karenanya kemudian mesti dipisah. Kalau mau dikaitkan perbuatan manusia dengan pembahasan pahala dan siksa, maka mesti dipisahkan pembahasan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Itu yang diinginkan oleh mutakallimin. Makanya kemudian Syekh Taqi mendudukkan kembali. Kalau itu yang diinginkan, maka ya sudah yang dibahas adalah perbuatan manusia saja. Apa yang terindra dari perbuatan manusia itu? Apa yang terindra? Tapi beda ceritanya begini ya. Kalau misalnya kita mau membahas perbuatan manusia itu mau kita kaitkan dengan perbuatan Allah. Kalau kita mau kaitkan dengan perbuatan Allah, berarti kita mengatakan bahwasanya semua yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, semua Allah yang menciptakan. Kan di dalam ayat itu kan disebutkan ya, bahwa Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kan begitu. Nah, itu kalau kita mau membahas perbuatan manusia, mau dikaitkan dengan perbuatan Allah. Tapi ini persoalannya adalah kita membahas perbuatan manusia yang dikaitkan dengan pahala dan siksa. Nah, maka dipisahlah pembahasan itu, sehingga yang dibahas hanyalah perbuatan manusia saja. Sehingga menjadi jelas nanti bagi kita ya, ketika kemudian kita mendudukkannya sesuai dengan realitas yang terindra itu tadi. Baik, alhamdulillah telah dijawab oleh Al-Ustadz kaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Kami tunggu pertanyaan dari Bapak Ibu jemaah sekalian yang mungkin pada mikir nih di rumah, kira-kira mau nanya apa ya malam hari ini. Nah, jadi kami masih berikan waktu untuk Bapak Ibu jemaah sekalian yang mau bertanya, silahkan. Ini kalau kita lihat dari jumlah peserta ada lebih kurang 30-an peserta. Ada 30-an peserta, tapi kemudian yang aktif on cam hanya beberapa orang saja. Dan selebihnya tidak. Mudah-mudahan masih pada stay semuanya Bapak Ibu. Mohon maaf ada gangguan sinyal saat kami bacakan kembali ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang selanjutnya dari orang yang sama nih, dari Ummu Humam. Ustadz, apakah menurut Ahlus Sunnah itu ada pahala dan dosa juga? Ini gimana? Saya ngerti nih pertanyaan Ustaz. Mungkin boleh menyambung dibaca di dari kolom komentar tadi ya. Ustaz. Atau bagi yang bertanya. Menyambung dari pertanyaan tadi mungkin ya. Berkaitan dengan kasab ikhtiyari ya.
apakah kemudian menurut Ahlus Sunnah itu ada pahala dan dosa? Iya, memang pembahasannya ke situ. Ya. Jadi ketika mereka membahas Boleh Ustaz perbuatan dibaca manusia, langsung di kolom komentar. iya, apakah menurut Ahlus Sunnah itu ada pahala dan dosa? Ya. Memang seperti itu. Jadi mereka mengaitkannya dengan pahala dan siksa, ya, pahala dan dosa. Ketika mereka membahas kasab ikhtiari, nah itu mereka nanti mengaitkan perbuatan hasil daripada kasab ikhtiari itu dengan pahala dan dosa. Kalau dia melakukan perbuatan baik itu berarti dapat pahala. Kalau dia melakukan perbuatan mungkar, maksiat, maka dia mendapatkan dosa. Sama Mu'tazilah juga begitu. Jadi semua pembahasan mereka berkaitan dengan al-qada wal qadar tadi, berkaitan dengan perbuatan manusia, itu ujung-ujungnya adalah mereka nisbatkan atau mereka kaitkan dengan pahala dan siksa. Saya kira jelas ya pertanyaan tadi Ya, dari Muhammad. baik. Alhamdulillah pertanyaan Ummu Humam langsung dijawab oleh Ustadz. Kami masih menunggu pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Ustadz, kalau pertanyaan ini kita cukupkan sampai di Ustadz. Ya, ya, Ini sinyal saya yang ya mungkin kalau masih ada mungkin silahkan. um, adakah pertanyaan dari para jamaah sekalian? Terakhir kami persilahkan untuk pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, Ada di chat ini kayaknya. kita akan cukupkan pertemuan malam hari ini. Boleh langsung dijawab saat yang Ya, diucapkan. baik. Ini ada satu pertanyaan lagi di kolom komentar. Bagaimana cara menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah yang dimaksud itu adalah Syekh Asy'ari, ya, dan bagaimana cara membedakan dengan Ahlus Sunnah yang lain? Istilah Ahlus Sunnah itu merujuk kepada Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah ini mazhab yang dibangun oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa mereka disebut Ahlus Sunnah? Karena memang penyebutan mereka menyebut diri mereka Ahlus Sunnah. Apalagi kemudian mayoritas ya, mayoritas para ulama itu mazhabnya Asy'ari. Ya. Jadi kalau kemudian kita jumlahkan ya, lebih banyak mana Mu'tazilah, Jabariyah sama Asy'ariyah? Lebih banyak Asy'ariyah. Dan ulama-ulama besar itu mazhabnya Asy'ari atau Maturidi. Nah, karena ini mayoritas para ulama, apalagi di sana itu ada Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam dari mazhab Maliki Al-Baqilani misalnya kan, ulama-ulama besar dalam dalam mazhab akidah. Nah, itu semuanya Ahlus Sunnah. Karenanya kenapa kemudian mereka identik dengan Ahlus Sunnah, ya, identik dengan istilah Ahlus Sunnah karena memang mereka mayoritas. Nah, sementara yang lain, kelompok-kelompok yang lain yang mereka menyimpang secara akidah ya dalam pandangan Asy'ari, maka tidak dianggap sebagai Ahlus Sunnah. Ya. Yang tidak, tetapi bukan berarti kemudian mengkafirkan. Jadi yang terjadi di antara para ulama ya, perdebatan di antara para ulama meskipun sangat kerasnya ya, itu berkaitan dengan topik tadi ya, al-qada wal qadar, kemudian topik yang lain ya seputar masalah akidah, meskipun perbedaannya itu sangat tajam, tetapi para ulama tidak mengkafirkan ulama Mu'tazilah maupun Jabariyah. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengeluarkan mereka dari dari kaum muslimin ya, atau mengkafirkan mereka secara terang-terangan, tidak ada. Jadi mereka hanya mengatakan mereka bukan ahlu sunnah ya, hanya sampai di situ saja ya. Karena menyimpangnya pandangan-pandangan mereka dalam perkara-perkara akidah ya. Baik, Ustaz. Ini ada sepertinya di kolom komentar satu lagi. Kami bacakan, Ustaz. Berdasarkan
yang saya sampaikan tadi, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Bisakah kita katakan bahwa tersebut hanya perkara yang tersiap pada badan kita saja yang Allah ciptakan? Sedangkan ikhtiarnya, akal atas af'al yang bisa sesuai syariat atau mengingkari syariat adalah ketetapan manusianya. Monggo, Ustaz. Ya, ini kan kita bicara hakikat ya. Ya. Ini kalau kita bicara hakikat, ya, ayat itu nggak bisa kita takwil lagi itu. Ya. Kalau kita bicara hakikat, ayat itu tidak bisa kita takwil. Memang semua perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan. Ya, apa yang ada di dalam diri kita, ya, khosiat, baik itu khosiat, ya, akal yang Allah berikan, ya kan semuanya pemberian Allah kan. Akal, dengan akal itu kita bisa punya irodah tadi, punya kehendak, ya. Kemudian badan yang kita punya ini ada khosiatnya. Semua kan Allah yang menciptakan. Jadi intinya sebenarnya pada hakikatnya perbuatan manusia memang Allah yang menciptakan. Karena ayat itu nggak bisa kita takwil ke yang lain-lain. Tapi masalahnya kita nggak memperdebatkan perbuatan kita itu kita menciptakan Allah atau Allah yang menciptakan. Itu sudah clear sebenarnya. Ya, sudah clear ya. Jadi Allah yang menciptakan perbuatan kita secara hakikat, iya, berdasarkan ayat itu. Tapi kita, itulah kenapa kemudian Syekh Taki tidak lagi memperdebatkan perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan atau tidak. Yang diluruskan oleh Syekh Taki adalah jangan sampai orang memahami kalau Allah sudah menciptakan perbuatan manusia, berarti sudah selesai. Manusia sudah nggak punya kehendak. Manusia nggak bisa menguasai perbuatannya. Manusia nggak punya ikhtiar lagi, dan seterusnya. Karenanya Syekh Taki hanya membahas manusia itu menguasai dirinya atau tidak, kan begitu. Manusia itu punya pilihan atau tidak? Jawabannya, ada wilayah yang manusia punya pilihan yang dia bisa menguasai, artinya dia bisa melakukan sesuatu. Ada wilayah yang manusia itu nggak punya pilihan. Sebenarnya ini kan juga yang disinggung oleh ulama, para mutakalimin kan. Ada wilayah ikhtiari, ada wilayah yang bukan ikhtiari. Itu sama dengan yang dibahas oleh Syekh Taki. Nah, di khosiat itu ya termasuk itu yang diciptakan oleh Allah dan seterusnya. Jadi kalau ditanya berkaitan dengan apa namanya perbuatan manusia tadi ya diciptakan oleh Allah atau tidak, kalau kita bicara hakikat ya Allah yang menciptakan. Nah, tapi kita sudah tidak memperdebatkan itu lagi. Ya. Yang kita dudukkan hanyalah apakah kemudian manusia itu punya ikhtiar atau tidak. Karenanya kemudian kepentingan Syekh Taki hanya menjelaskan fakta perbuatan manusia itu, ada yang dia bisa menguasai, ada yang dia tidak menguasai. Yang bertanya tadi, jelas nggak ya? Baik, saya langsung ya ke Sat, ya. Izin Sat. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Langsung boleh dijawab, Sat. Iya. Afwan Ustadz, adakah saat ini kaum Mu'tazilah tersebut dan apakah ada ciri khusus dari kelompok tersebut? Wallahu alam ya. Sepertinya kalau yang berpendapat bahwa perbuatan manusia itu manusia sendiri yang menciptakan, kalau yang mengemban pemikiran ini mungkin hampir tidak ada ya, yang mempopulerkan pemikiran bahwasanya perbuatan manusia adalah manusia yang menciptakan. Allah nggak punya, tidak ikut campur dalam hal itu. Kalau untuk topik ini sepertinya sudah tidak ada lagi yang mempopulerkan. Ya. Tapi mungkin cara berpikirnya Mu'tazilah ya mungkin masih ada ya. Atau manhajnya Mu'tazilah ya mungkin masih ada yang mengemban itu. Tetapi kalau untuk topik ini mungkin hampir tidak ada ya, hampir tidak ada. Baik, saya langsung ya ke pertanyaan Silakan, berikut. Sat. Mohon penjelasannya perbedaan kodok kodar dan takdir karena di ayat ada berbunyi untuk antu mina bil qadari
khairihi wa syarrihi ya. Ini dalam hadis Nabi misalnya begini ya. Ketika Nabi ditanya tentang iman ya, apa itu iman? Kemudian Nabi mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa tu'mina bil qadari, ya, engkau beriman kepada al-qadar baik dan buruknya. Syekh Taki sudah menjelaskan di saksiyah satu ini bahwa al-qadar yang dimaksud di dalam hadis itu adalah ilmu Allah. Segala apa yang telah Allah tetapkan, Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Ilmu Allah itu kan mencakup semua hal ya. Allah mengetahui apa yang ada di masa dulu, sekarang, dan akan datang. Nah, jadi kita beriman terhadap ilmu Allah. Apa yang telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, itu kita imani dengan keimanan yang jazim tadi, dengan keimanan yang kokoh tadi. Nah, termasuk di dalam surah Yasin ya. Ya, termasuk di dalam surah Yasin ya, ayat ke-38 ya. Zalika takdirul azizil alim. Ya, takdir ya, mungkin yang ditanya adalah lafaz takdir di situ ya. Sama ya, takdir yang dimaksud di situ kembali kepada lafaz apa namanya? Maknanya adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan ya. Apa yang telah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi lafaz takdir, al-qada, kemudian al-qadar ya, itu merujuk kepada segala sesuatu yang telah Allah putuskan, segala sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ya, baik, saya kira habis ya. Ustaz, ini ada pertanyaan titipan terakhir nih, Ustaz. Iya. Masih boleh, Ustaz? Satu lagi. Ya, silakan. Bagaimana menjawab jika ada tuduhan, Ustaz? Jika ada tuduhan bahwa teori-teori dari Syekh Taki itu dianggap sebagai hampir sama seperti Mu'tazilah yang seolah-olah menidakkan kuasa Allah di situ, Ustaz. Padahal Allah itu maha kuasa gitu. Dengan adanya teori apa tadi? Daerah yang manusia kuasain dan yang tidak dikuasain oleh manusia. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, begini ya. Syekh Taki kan tidak membahas tentang perbuatan Allah ini. Yang sedang dibicarakan Syekh Taki itu manusia dan perbuatannya. Ya. Syekh Taki bukan sedang membatasi kekuasaan Allah, enggak. Apakah ada di dalam kitab Saksiyah 1 itu misalnya Syekh Taki membahas ini ada wilayah yang dikuasai oleh Allah dan ada wilayah yang tidak dikuasai oleh Allah. Wilayah yang dikuasai oleh manusia itu Allah enggak berkuasa di situ. Apakah ada teks begitu di dalam kitab Saksiyah 1? Enggak ada. Karena memang Syekh Taki enggak membahas Allah dan perbuatannya. Itu sudah clear bagi kita ya dengan ayat-ayat tentang al-qada tadi, al-qadar tadi, itu sudah menunjukkan bahwa Allah itu punya kudroh, punya iradah, Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Kekuasaan Allah itu nggak bisa dibatasi. Nah, makanya Syekh Taki nggak perlu lagi membahas itu. Ya, para sahabat sudah clear masalah itu. Ya. Nah, yang dibahas oleh Syekh Taki, yang jadi objek pembahasan itu adalah manusia. Nah, manusia itu kalau kita perbuatan manusia dan perbuatannya itu kalau itu tadi ya, ketika kita teliti berdasarkan realitasnya, ternyata manusia itu terbatas, kan begitu. Nah, Syekh Taki hanya memetakan perbuatan manusia, ternyata manusia itu terbatas. Ada yang dia bisa menguasai, ada yang ya, jadi Syekh Taki bukan sedang membahas Allah dan perbuatannya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Syekh Taki itu menolak kekuasaan Allah, di mana ada pernyataan Syekh Taki begitu ya. Ya kalau kita baca dengan cermat kan itu kan kesimpulan yang ngawur ya, khayalan ya. Kalau kita mengatakan itu khayalan. Ya, baik Ustaz, sepertinya sudah terlalu banyak pertanyaan. Insya Allah kita simpan kalau ada pertanyaan lagi. Ini minggu depan mungkin akan kita bahas bersama dengan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama dengan Ustadz kita. Ustadz boleh closing statement untuk penutupan pada malam hari ini, Ustadz? Ya, jadi
kita apa yang diuraikan oleh Syekh Taqi itu sebenarnya sangat sederhana ya. Pembahasannya itu tidak ribet sebenarnya. Sangat sederhana, simpel dan mudah dipahami tanpa ada ibarat atau ungkapan-ungkapan yang sulit untuk dipahami. Kalau kita mengikuti perdebatan ya ahli kalam ya, baik itu Asy'ariyah, kemudian Qadariyah, Jabariyah atau kemudian Mu'tazilah itu sulit dipahami, nggak semua orang bisa pahami itu. Ya, terbatas ya. Mungkin orang awam nggak bisa mengikuti itu, bahkan mungkin ada ucapan-ucapan mereka malah membingungkan bagi orang awam. Tapi Syekh Taqi itu berusaha untuk kemudian memetakan masalahnya, mendudukkan persoalannya, kemudian menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana ya, sehingga bisa dipahami bukan hanya oleh para ulama, bukan hanya orang terpelajar, tapi orang awam sekalipun itu bisa memahami dengan jelas, sehingga clear bagi kita kan apa yang diperdebatkan oleh para mutakalimin dan bagaimana mendudukkan persoalannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan apa yang kita bahas mudah-mudahan bisa kita ambil faedah, bisa kita pahami dengan lebih mendalam apa yang telah disinggung oleh Syekh Taqi di dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan, diberikan kefahaman di dalam belajar, dan diberikan kemudahan di dalam proses mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.